menit. Halo semuanya, kembali lagi di channel Jedo. Nah, kali ini seperti biasa, Jedo bakal ngerangkum sebuah film nih untuk kalian semua. Nah, kira-kira filmnya menarik nggak ya? Hmm, ya pasti menarik lah ya. Kalau nggak menarik nggak mungkin Jedo capek-capek bikinin rangkuman film untuk kalian semua nih. Nah, tanpa basa-basi lagi, ini dia info singkatnya tentang film ini. Oke, film yang berjudul Bali Boy ini berdurasi 2 jam lebih dan dirilis pada tahun 2009. Dan sejak saat itu juga film ini tidak boleh ditayangkan nih guys. Karena film ini menceritakan peristiwa yang terjadi di Timur Timur pada 1970. Nah, itu dia tadi info singkat terkait film Bali Boy nih guys. Kira-kira peristiwa apa yang terjadi di film ini sehingga film yang baru kelar jadi nih udah rilis udah tinggal disebarluaskan dilarang. Nah, daripada kalian penasaran, kita langsung saja simak. Ini dia ringkasan film Balibo. Tapi sebelumnya jangan lupa juga nih untuk support terus channel YouTube-nya Jedo ya. Dengan cara klik subscribe, like, dan share-nya nih. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan loncengnya ya. Supaya kalian tidak ketinggalan terkait video-video yang akan Jedo bahas selanjutnya. Oke, tanpa tunggu lama-lama lagi, kita langsung saja. Markiton. Story guys. Jeng jeng. Oke, film dilanjutkan dengan menampilkan seorang perempuan yang bernama Juliana de Costa. Nah, Juliana ini berasal dari kota Dili atau ibu kota Timur Timur. Nah, ia ini juga merupakan seorang janda dan memiliki 4 orang anak. Nah, di scene awal ini kita akan mengetahui bahwa Juliana merupakan salah satu narasumber yang akan diwawancarai oleh seorang lelaki yang bernama Paul. Dan hasil wawancara tersebut diberi nama pernyataan 483. Ayo, coba kalian cari tuh pernyataan 483, bener atau enggak. Nah, jadi semua warga itu waktu itu tuh udah tahu itu bahwa kota mereka itu akan diinvasi oleh negara lain. Nah, mungkin di antara kalian nih ada yang nggak tahu invasi itu tuh apa sih? Nah, di sini gue akan ngejelasin sedikit aja, maksudnya secara singkat ya. Nah, invasi itu tuh merupakan aksi militer atau angkatan bersenjata yang bertujuan untuk menguasai wilayah orang lain. Ya mungkin wilayah itu sudah bertuan atau belum bertuan gitu, udah ada yang punya atau ada yang belum. Nah, intinya itu mereka pengen ngambil wilayah itulah, seperti itu ya. Iya. Kita akan cari tahu. Dan setelah itu pun film Balibo dimulai. Nah, film langsung berpindah ke Australia nih. Dan dimulai dengan memperkenalkan seorang lelaki yang sedang menjalani kehidupannya sehari-hari. Dia pergi mancing, terus dia pulang dan tidur. Wah, enak banget hidupnya, cuma mancing pulang tidur. Tapi tunggu dulu. Kita lanjut dulu filmnya. Nah, keesokan harinya pria ini tuh datang ke kantornya nih. Dan bertemu dengan asistennya. Dan seperti biasa, asistennya pun langsung memberitahu ia bahwa ada beberapa orang yang ingin menemuinya. Wow, kapan gue jadi orang sepenting itu ya? Iya. Nah, kita lanjut nih. Dan asistennya juga mengatakan bahwa ada nih salah satu orang yang ingin banget ketemu sama dia. Dan orang itu bernama Jose Ramos Horta. Kalian cari di Google. Siapa Jose Ramos Horta? Cari ya. Nah, singkat cerita, akhirnya Roger tidak ingin bertemu dengan Ramos dan meminta asistennya untuk mengatakan bahwa dirinya sedang sibuk di hari itu. Wow, saking sibuknya, dia sampai nolak bertemu dengan tamu yang udah nunggu dia lama. Akhirnya ditolak. Hah, jam. Good guys. Cukup apa ya? Cukup to the point gitu. Kayak ya, gue buat ini untuk ini gitu. Ya ngerti lah ya. Kalau nggak ngerti, iya udah lupain. Iya. Nah, selain itu kita juga bakal tahu bahwa pria ini bernama Mr. Is Roger. Wow, ternyata dia yang dibicarakan oleh Juliana di awal film tadi. Ini orangnya.
Oke, ini sedikit info aja ya, ini gua googling dan segala macam. Ternyata memang basicnya sebuah kantor berita itu tuh harusnya independen. Jadi mereka itu nggak ada campur tangan dengan pemerintah gitu. Jadi mereka itu benar-benar netral, nggak memihak ke masyarakat, nggak memihak ke pemerintah. Yang gue baca sih kayak gitu. Iya, 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 iya. Nah, mendengar ucapan Roger, Ramos pun tetap teguh dan langsung meminta Roger untuk mempertimbangkan tawarannya tersebut. Ayo, ada yang mau jadi bos nggak? Tuh, terima dah langsung. Nah, singkat cerita, keesokan paginya nih, saat Roger masih asik tidur, secara tidak sengaja, Ramos tuh melihat berita bahwa Indonesia menyangkal adanya rencana mengambil alih Timur Timur nih. Nah, kan tetapi pasukan Franklin tetap berjaga dan sudah siap untuk mempertahankan Balibo. Nah, di sini kita tahu nih, judul film ini ternyata itu merupakan nama suatu tempat di Timur Timur waktu itu. Kenapa dinamakan Balibo? Kita nggak tahu. Dan kenapa nama filmnya ini Balibo? Kita akan tahu. Oke, lanjut. Wartawan perang. Nah, jadi di sini kita juga akan mengetahui nih bahwa kelima wartawan tersebut bernama Brian dan Mol dari channel 9, Tony, Greg, dan Gary dari channel 7. Banyak channelnya. Nah, setelah mendengar hal tersebut, Roger pun mengatakan bahwa dirinya diminta oleh Ramos untuk menjadi kepala kantor berita di Timur Timur. Nah, di sini seru nih. Seru banget. Biasa aja sih sebenarnya. Nah, mendengar hal itu, Maniati pun langsung meminta Roger untuk tidak menerima tawaran tersebut ataupun pergi ke Timur Timur pada saat itu. Nah, hal ini dikarenakan tentara Indonesia ternyata sudah sampai dan sudah siap untuk menyerbu Timur Timur. Nah, Maniati juga menambahkan bahwa hampir seluruh tentara Indonesia itu tidak menggunakan seragam, sehingga akan sangat sulit untuk membedakan mana penduduk lokal, mana yang merupakan pasukan gitu. Nah, kayak kasihan gitu kan, 5 wartawan dikirim, terus sampai sekarang pun nggak tahu sih sampai sekarang apa enggak. Pokoknya sampai saat itu keberadaan mereka berlima itu ya udah gitu hilang, gone. Nah, dan ternyata semua yang dikatakan Ramos itu benar. Saat ini keberadaan kelima wartawan tersebut tidak diketahui dan pemerintah Australia tidak melakukan apapun. Bahkan kabar terakhirnya nih, kelima wartawan tersebut sudah dinyatakan meninggal. Oh, nggak tahu tuh masih hidup apa enggak. Pokoknya statusnya meninggal aja. Ternyata sangat kacau. Akhirnya Roger pun memutuskan untuk kembali ke Australia. Nah, jadi di sini Ramos merasa dikecewakan gitu sama Roger karena kan Roger bilangnya bahwa dia itu mau nerima tawarannya Ramos kalau Ramos nganter dia bertemu ke 5 wartawan atau ke tempat yang dia mau lah intinya. Nah, tapi ketika ngeliat kondisinya sudah ternyata kredit banget gitu, parah banget, Roger malah memutuskan untuk kembali ke Australia. Wah, di sini itulah pokoknya.